question I ask is why? Why did she do these things? I know that's probably never going to be answered. There are so many things that she has ruined. She'll never be able to see Bree graduate. My father will never take me down the aisle. She'll never get to see her grandchildren. All those things she took away from me. She killed 2 people and tried to kill me and blame it on me and blame me for the other deaths. That bothers me so much. I had to pretend for a year that everything was okay, that nothing was bothering me, even though I was worried about the trial and worried whether the jury would believe me. I hate my mother for ruining so many people's lives. I didn't even know why she did it. What gave her the right to play God with people? And I hate her for having me be the one that found my dad, just like her for having Bree found me. I never knew what hate was until now. Even though I do hate her, I still love her at the same time. That bothers me. It's so confusing. How can you hate someone and love them at the same time? Pengacara adalah cita-citanya. Berkuliah di jurusan hukum adalah mimpi yang sudah dibentuk sejak ia masih kecil. Stacey Ruth Daniels, seorang gadis muda yang cantik, cerdas, dan bermotivasi tinggi. Stacey jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang pria muda dan gagah bernama Michael Wallace. Mereka berkencan selama 3 tahun sebelum akhirnya memutuskan menikah di rumah orang tua Stacey. Stacey tampak cantik dan berbunga-bunga saat itu. Sayangnya, Stacey yang menjadi budak cinta memutuskan tidak mau melanjutkan kuliah hukumnya. Ia merasa hidupnya sudah sempurna bersama Michael. Tak perlu buang-buang waktu untuk kuliah karena waktu bersama Michael terasa indah. Mereka seperti pasangan yang selalu dimabuk asmara. Bahkan setelah menikah pun, mereka masih sangat harmonis. Nyaris tak ada pertengkaran. Anak pertama mereka lahir pada tahun 1987. Bayi perempuan yang imut diberi nama Ashley. Sebagai ibu baru, Stacey begitu mendalami perannya. Ia merasa takdir hidupnya untuk mengasihi dan menyayangi anaknya. 3 tahun kemudian, Ashley memiliki seorang adik perempuan bernama Bree. Dikaruniai 2 anak perempuan, Ashley dan Bree menambah anugerah dalam hidup Stacey. Namun Michael lebih menyayangi anak keduanya. Di matanya, Bree tak pernah berbuat salah. Bahkan ia memanggil Bree dengan sebutan princess. Stacey pun semakin dekat dengan Ashley. Hubungan mereka lebih tepatnya disebut persahabatan antara ibu dan anak. Biaya hidup yang tinggi membuat Stacey harus bekerja. Lagi pula, pendapatan Michael sangat di bawah standar. Stacey bekerja sebagai pegawai rumah sakit bagian ambulans, sedangkan suaminya kerja di malam hari sebagai mekanik. Bekerja di pengiriman ambulans membuat Stacey tahu banyak tentang situasi gawat darurat yang sering kali terjadi di instalasi gawat darurat. Seperti keracunan, alergi, gigitan binatang buas, kecelakaan lalu lintas, atau kasus mengerikan lainnya. Faktor ekonomi dan juga kebiasaan buruk Michael yang sering mabuk dan memakai narkoba membuat Stacey yang baik hati menjadi benci setengah mati kepada suaminya. Pengetahuannya mengenai kasus-kasus keracunan di rumah sakit ia pelajari. Tak lama, ia praktekkan langsung kepada korban pertamanya, yaitu suaminya sendiri. Awalnya kondisi Michael hanya seperti flu biasa. Ia sering batuk. Lama-kelamaan, badannya sempoyongan seperti orang mabuk minuman keras. Tubuhnya pun mulai membengkak. Kakak perempuannya, Rosemary, menyuruhnya untuk periksa ke dokter. Tapi ternyata maut tak bisa ditunda. Beberapa hari setelah makan malam keluarga di hari Natal, tepatnya pada 11 Januari tahun 2000, Ashley menemukan ayahnya terbaring aneh di atas sofa ruang TV keluarga. Ia segera menelepon ibunya. Begitu Stacey sampai di rumah, Michael sudah tidak sadarkan diri. Stacey memanggil ambulans dan petugas medis pun datang ke rumah. Tapi belum sampai di rumah sakit, ayah 2 anak ini dinyatakan meninggal.
dokter mengeluarkan statement penyebab kematian Michael Wallace karena serangan jantung. Kematiannya tidak tampak mencurigakan. Kakak perempuannya menginginkan otopsi. Dilihat dari kondisi mayat Michael, dari kepala hingga dada, warna kulitnya berwarna ungu tua. Namun Stacy lebih memilih mempercayai dokter. Dari kematian suaminya, Stacy menerima asuransi jiwa sebesar $55.000. Ia dan kedua anaknya terlihat bahagia walau suaminya sudah tiada. Setahun kemudian, tahun 2001, Stacy berganti pekerjaan sebagai sekretaris di perusahaan AC. Ia berjumpa dengan David Kester, pria yang akan kemudian menjadi suami keduanya. Tidak ada yang mempertanyakan kematian Michael Wallace hingga pada tahun 2005 ketika suami kedua Stacy meninggal dalam keadaan yang sama dan juga mencurigakan. Saat itu mereka baru saja menikah 2 tahun. 22 Agustus 2005. Hari Minggu sore, petugas 911 di Syracuse, New York menerima telepon dari seorang wanita. Wanita itu mengatakan suaminya mengunci dirinya sendiri di dalam kamar tidur sejak kemarin malam. Ketika polisi tiba, Stacy sudah menunggu di halaman depan. Sersan Robert Willoughby dari Departemen Sheriff Kabupaten Onondaga ingat kalau Stacy menyebut bahwa David mengalami depresi dan dia khawatir tentang pistol yang disimpannya di kamar. Seorang petugas polisi berhasil mendobrak kamar yang terkunci di rumah keluarga itu. David, yang saat itu berusia 48 tahun, ditemukan telanjang dan tidak sadarkan diri di atas ranjang. Muntahannya bertebaran di atas kasur. Di sebelahnya, di meja samping tempat tidur, polisi menemukan jus cranberry, brandy aprikot, dan beberapa gelas lainnya. Salah satu gelas itu setengah penuh dengan cairan hijau terang, dan di lantai di samping tempat tidur tergeletak sebuah botol antifreeze. Polisi memanggil ambulans, tetapi pada saat mereka tiba, sudah terlambat. David Kester sudah meninggal. Stacy sangat terguncang dan histeris. Polisi menyimpulkan bahwa David Kester bunuh diri dengan minum cairan antifreeze. Cairan beracun yang digunakan untuk mencegah karat dan menghangatkan mesin mobil, agar tidak membeku saat musim dingin. Pemakaman David Kester terkesan buru-buru. Stacy menguburkan suami keduanya tepat di sebelah suami pertamanya, Michael Wallace. Keluarga besar David sangat terkejut dengan keputusan Stacy. Putra David Kester yang juga bernama David Kester Jr., hasil buah cintanya dengan istri pertama, terkejut mengetahui bahwa ayahnya menyerahkan seluruh hartanya kepada Stacy. Lebih buruk lagi, David Jr. tahu Stacy menjual perusahaan ayahnya dan segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Polisi menyatakan bahwa David Kester bunuh diri dengan antifreeze yang overdosis. Tetapi, ketika polisi menemukan sidik jari Stacy di gelas yang berisi cairan hijau antifreeze dan DNA David Kester di ujung pipet besar yang biasanya digunakan untuk melumuri bumbu dan minyak pada saat memasak kalkun, mereka mulai curiga. Stacy Kester telah merekayasa kematian suaminya. Polisi yakin Stacy memaksa David menenggak antifreeze menggunakan pipet kalkun saat tubuh David lemah. Kematian David Kester adalah pembunuhan. Para detektif dalam kasus ini memerintahkan penyadapan di rumah Stacy. Mereka mendengarkan setiap percakapan di setiap panggilan telepon. Mereka juga memasang kamera menghadap ke rumah Stacy dan makam suaminya. Detektif beralasan, jika Stacy benar-benar tulus mencintai mendiang suaminya, maka dia akan mengunjungi makam mereka. Mereka ingin mengamati perilaku Stacy. Dan ternyata dugaan detektif benar. Stacy tidak pernah pergi ke makam suaminya. Para penyelidik merasa satu-satunya cara untuk membuktikan Stacy Kester bertanggung jawab atas kedua pembunuhan itu adalah dengan melakukan otopsi. Mereka akan menggali makam kedua suami Stacy. Gejala klasik keracunan cairan antifreeze adalah merasa mabuk seperti setelah minum alkohol.
Toksisitas etilen glikol, istilah resmi untuk keracunan antifreeze, meninggalkan tanda berupa pembentukan kristal di dalam tubuh. Tubuh Wallace perlu diotopsi lebih lanjut untuk melihat apakah ada kristal di dalam ginjalnya atau tidak. Penggalian dilakukan secara rahasia pada September 2007. Stacy dipantau secara diam-diam untuk memastikan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Peti mati berisi mayat Wallace digali lalu dibawa dengan ambulans ke dokter forensik. Mereka menemukan kristal di dalam ginjalnya. Tapi polisi belum bisa melakukan penangkapan Stacy. Tanpa bukti yang kuat, mereka tak bisa melakukan penangkapan. September 2007. Detektif polisi mengunjungi rumah Stacy dan membawanya untuk diinterogasi. Mereka bertanya tentang kematian David, tetapi tidak membicarakan tentang penggalian makam dan otopsi suami pertamanya, Michael. Saat itu Stacy terkejut dan tampak sangat bingung. Dia tampaknya tidak tahu sedang diselidiki. Detektif membawanya kembali ke memori saat sebelum suaminya meninggal. Selama wawancara ini, dia keceplosan. Saya menuangkan antifreeze. Maksud saya jus cranberry. Polisi saat itu membiarkannya pulang. Stacy mulai merasa panik. Ia ketakutan karena rahasianya mulai terbongkar. Detektif polisi kemudian mendatangi kampus Ashley, menanyainya tentang kematian ayahnya, dan memberitahu bahwa ayah kandungnya telah diracuni, bukan meninggal karena serangan jantung. Keesokan harinya, Stacy mengundang Ashley untuk minum bersama di rumah. Stacy menawarinya minuman yang tampak menjijikkan. Awalnya, Ashley menolak, tetapi akhirnya dia minum juga. Tak sampai 24 jam, Ashley ditemukan koma di tempat tidur oleh adik perempuannya, Bree. Bree meminta ibunya menelepon 911. Stacy pun menelepon 911. Bree keluar kamar sebentar, dan ketika dia kembali, dia menemukan surat bunuh diri ada di samping Ashley. Surat itu tampaknya adalah pengakuan pembunuhan Ashley, di mana dia mengakui telah membunuh ayah dan ayah tirinya. Ibunya merebut surat itu dari tangan Bree dan kemudian memberikannya kepada para medis saat mereka datang. Dari hasil tes, ternyata Ashley overdosis obat penghilang rasa sakit. Dan kemungkinan besar, nyawa Ashley akan melayang jika telat dibawa ke rumah sakit. Ketika Ashley sadar, polisi bertanya tentang pembunuhan dan surat bunuh diri. Hal terakhir yang dia ingat adalah ibunya membuatkannya minuman beralkohol. Ia pun tak menulis surat apapun dan bingung sendiri dengan pertanyaan dan tuduhan dari polisi. Stacy ditangkap karena pembunuhan tingkat 2 atas David Kester, percobaan pembunuhan pada anaknya Ashley, dan menjebak Ashley atas pembunuhan terhadap David Kester dan Michael Wallace. Stacy dijatuhi hukuman 51 tahun penjara. Pada tahun 2016, 7 tahun setelah menjalani hukumannya, Stacy Kester, yang saat itu berusia 48 tahun, meninggal karena serangan jantung di dalam penjara. Demikianlah kisah nyata kasus pembunuhan yang dijuluki Black Widow, di mana korbannya adalah suami-suaminya sendiri. Kalau Anda merasa video ini menarik dan informatif, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.